ini nggak bener nih. Apa yang kagak bener? Dana haji lagi-lagi dipakai, lagi-lagi. Sebentar, saya bilang kalimat lagi-lagi kayaknya udah sering dong. Pasang kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih nih. Saya hari ini terutama ramai banget, gencar banget. Orang tuh bertanya, mengkonfirmasi, bahkan bikin grup khusus. Iya, Be. Ini nggak bener nih. Apa yang kagak bener? Dana haji lagi-lagi dipakai, lagi-lagi. Sebentar, saya bilang kalimat lagi-lagi kayaknya udah sering dong. Saya pancing kayak gitu, pengen tahu gitu loh. Terus yang kedua, ini masalahnya apa nih? Iya, yang berangkat haji batal kemarin, yang udah store dan batal, itu kan dananya gede, mau dipakai lagi. Saya akhirnya bilang, jangan begitu. Biar yang mesti kasih penjelasan orang yang kompeten, yang tahu, yang terkenal kredibilitasnya gitu. Wah. Makanya kita ketemu nih sekarang. Alhamdulillah. Ada apa sebenarnya nih Pak gitu? Sebetulnya sih tidak ada hal yang berbeda dengan sebelumnya. Jadi ya alhamdulillah kami kan diberikan amanah, diberikan akad wakalah oleh pemilik dana untuk mengembangkan dana. Mengembangkan itu kan, ya? Mengembangkan, meningkatkan nilainya melalui investasi syariah atau penempatan. Nah, uangnya itu kan ada yang falas, ada yang rupiah. Dan pada waktu jamaah mau berangkat kan uangnya mesti ada dalam bentuk falas, Iya. dolar, dalam bentuk real. Tiket. Tapi kan sering ke Arab Saudi kan tahu deh. Sebelumnya tukar dulu gitu ya? Tukar dulu. Nah, udah nuker kan, udah jumlahnya sampai biasanya kita beli itu kan sekitar hampir 10 triliun lah. 10 triliun. Jadi kurang lebih kurang lebih sekitar 600 juta. 600 juta US dollar. Ya, dolar. Nah, tahun ini kita sudah kumpulin, sudah beli, itu sudah siap. Itu jamaah mau berangkat, kita udah beli duitnya. Ternyata kan nggak jadi berangkat. Iya, pengumuman udah resmi tuh ya? Resmi ya. Jadi kan uang ini lebih optimal kalau dipindahkan ke rupiah. Oh, balikin lagi. Ya kan rupiah kan dapatkan imbal hasil yang lebih tinggi. Kalau dolar kan cuma 1%, 1,5%. Kalau didepositokan kan segitu. Kalau rupiah depositonya masih dalam bentuk 5% sampai 6%. Kalau sukuk kira-kira 7 sampai 8%. Ini semua syariah ya? Syariah, sukuk. Kemudian kalau pembiayaan 9%, darabah muqayyadah. Kalau itu direct investasi itu bisa sampai 10%. Jadi itulah. Jadi lebih baik kita pindahkan ke rupiah. Jadi ceritanya cuma sesederhana itu. Rame banget itu, tapi kalimatnya kan katanya keluar dari Pak Anggito gitu. Nah, itu yang saya nggak tahu. Saya tidak memberikan statement apa-apa. Tanggal 2, saya nggak memberikan statement sama sekali. Nggak ada sama sekali? Nggak ada. Saya juga lihat ketika ada satu media online mengangkat berita itu. Iya. Saya nggak tahu loh kok tanggal 2, wong saya rapat tanggal 2 nggak ada. Rame banget. Pada saksinya itu saya rapat tanggal 2. Rame banget sampai saya ratusan ini WA yang masuk dari puluhan grup. Iya. Sampai wajahnya Pak Anggito tuh. Waduh. Itu waktu masih muda lagi biasanya. Iya. Masih Fotonya nggak jelas lagi mahasiswa kali ini. Mahasiswa UGM nih. Nah itu setelah saya inget-inget ternyata itu adalah hasil silaturahmi saya ke BI. Silaturahim ke Bank Indonesia. Ya waktu itu kan BI mengadakan halal bihalal. Itu internal acaranya. Dan pembicaraannya ya mesti seputar kebijakan moneter. Iya pasti. Kemudian kan Pak Peri itu kan senang berdialog. Lalu saya diminta bicara, jadi saya nggak tahu ternyata ada wartawan, ada siapa, saya nggak tahu. Kan itu lewat online, Dipotong kalimatnya, nah viral. Gitu loh, dipotongnya cuma pendek, padahal saya tuh bicara soal bagaimana pengelolaan dana haji, bagaimana cashless, bagaimana supaya nilai manfaat investasinya itu uangnya bisa dikembalikan ke jamaah haji. Dan diambil cuma satu sisi aja, satu poin aja bahwa uangnya dipakai untuk penguatan rupiah. Padahal sebenarnya uangan rupiah itu dalam media saja, uangnya ya tetap diinvestasikan, dikembangkan untuk jamaah haji. Dan ini ditarik terus ke belakang. Lagi-lagi dana haji dipakai. Loh,
Saya bilang lagi-lagi udah berapa kali dipakai. Kok lagi-lagi kalimatnya? Berarti lagi-lagi Anda kena hoax, saya bilang. Lagi-lagi Anda kena tipu media yang senang bad news is good news, naikin jumlah follower, naikin jumlah viewer, akhirnya jadilah bangsa kita seperti ini. Ya, terus terang ya, alhamdulillah kami kan juga diaudit sama BPK. Mungkin antum ataupun para teman-teman yang nonton acara ini bisa saja ke BPK tanya apakah ada dana haji yang dipakai untuk infrastruktur. Jawabannya 0, B. Saya sudah tanya 0, B. waktu saya diundang, Ya. bahkan BPK juga pernah ngundang, OJK juga pernah ngundang, dan saya nggak ada itu, saya bilang nggak ada. Nah itu dia yang berkembang seperti itu. Saya pun pernah berkata dengan keras sekali, Ya, ini ya. nggak boleh dipakai nih, bahkan ditunjuk sama teman-teman mesti diurus nih, mesti diurus. Ternyata kita semua kena berita yang miring, yang nggak benar begitu. Jadi teman-teman pemirsa, sengaja saya mau ngobrol langsung kepada Mas Anggito bahwa ternyata harusnya kita hentikan polemik ini. Apa kita nggak sadar bahwa ada pihak yang senang sekali menjatuhkan kredibilitas umat? Apa kita nggak sadar bahwa beritanya itu lagi yang diputar-putar terus sehingga umat kehilangan kepercayaan? Sadarlah bahwa kepercayaan itu adalah yang tertinggi nilainya saat ini. Rupiah naik turun, oke. Dolar naik turun, iya. Tapi ada satu nilai yang tidak pernah turun, yaitu kejujuran. Nilainya naik terus dan tidak pernah turun. Dan itulah yang sedang kami pertahankan. Jadi saya juga menjaga amanah ini, Be. Nggak ada lah itu kita tuh main-main dengan investasi, dengan penempatan. Nggak berani, Be. Itu urusan sama Betul sama sekali. Allah, Be. Bos kita yang the real bos itu akan niatin melulu gitu loh. Saya pernah ngitung-ngitung Mas Anggito. Kalau salah tolong dikoreksi. Ya. Bener nggak? Sebenarnya orang berangkat haji itu 78 juta per orang. Bener nggak? Antara 66 sampai 72-an, 74 lah, 16 sampai 70. Mirip dong hitungan saya 78 ya. ITB. Jadi karena diputar dengan baik, karena dikelola dengan baik sehingga bisa ditekan begitu ya. Ya, jadi 70 juta, tapi memang jamaah kan bayarnya hanya separuh ya. Iya. Jadi sisanya itu dari pengembangannya dan sisanya lagi dari subsidi. Nah itulah yang Babe kan dan teman-teman, para ulama, para mesti mengingatkan bahwa sebaiknya orang berangkat haji itu langkah yang mau. Iya. Ya terima kasih kalau memang nanti bisa disampaikan buat teman-teman. Kita Tidak akan ada dana haji itu infrastruktur. Tidak ada. Tidak ada dana haji itu hilang lalu dipakai untuk memperkuat rupiah itu. Tidak ada. Confirm. Tidak ada. Ada. Gitu. Jadi semuanya alhamdulillah memberi ketentuan syariah. Ya. Dan kita juga mau hati-hati. Iya. Malah kita ekstra hati-hati sekarang ini. Iya. Insya Allah. Kemudian kita juga memastikan optimal, cari return yang paling tinggi, gitu ya, risikonya yang bisa dikelola, hasilnya dibagi pada jamaah, Ya. pada pemilik dana yang sah. Insya Allah. Nah, kepercayaan inilah yang perlu kita garis bawahi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah the real boss gitu loh. Yang kita semua bertanggung jawab, dan antum juga yang ikut menyebarkan berita yang tidak antum ketahui sumbernya dengan pasti juga akan diminta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir mungkin saya mau sampaikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kita tuh pemimpin dan tiap-tiap kita akan ditanya tentang kepemimpinannya. Cukuplah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga suasana menjadi tenang, damai dan sejuk. Insyaallah di sini halalan, thayyiban, mubarakan. Dan antum kalaupun mau tahu kemana semua gampang. Antum tanya ke BPK silahkan, tanya ke OJK silahkan, tanya ke silahkan. Insya Allah semuanya digunakan 100% dan dikembalikan untuk umat. Mungkin begitu yang bisa saya tegesin juga. Terima kasih. Begitu. Terima kasih Mas Anggito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.